Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswira Narti, NIM 200730035 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan memaparkan ujian tengah semester kemudi, rem, dan suspensi. Yang pertama, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis tipe, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya. Yang pertama yaitu prinsip kerja sistem kemudi. Ketika roda kemudi atau setir diputar, batang kemudi steering shaft akan meneruskan putaran pada steering gear. Putaran pada steering gear akan diteruskan ke steering linkage yang juga berkaitan dengan roda kemudi. Selanjutnya, jenis atau tipe-tipe sistem kemudi. Yang pertama yaitu sistem kemudi manual atau manual steering. Yang kedua yaitu sistem kemudi daya hidrolik power steering. Yang ketiga yaitu sistem kemudi daya electrical power steering. Selanjutnya yaitu analisis kerusakan sistem kemudi. Yang pertama, sistem kemudi terasa berat. Penyebabnya bisa jadi karena tekanan angin ban kurang, angin bisa ditambah. Kemudian arm suspensi bengkok, memperbaikinya yaitu arm suspensi diganti. Selanjutnya steering link macet, bisa diperbaiki. Yang kedua, daya balik kemudi tidak sempurna. Steering gear cacat atau rusak, bisa diganti. Main shaft bengkok, bisa juga diganti. Yang ketiga, bunyi-bunyi pada sistem kemudi. Bearing haus, bisa diganti. Minyak power steering kurang, bisa ditambah. Soal yang kedua, tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaiki pada sistem front wheel alignment. Definisi front wheel alignment adalah sebagai pengaturan posisi roda depan dengan pengendalian steering system. Fungsi front wheel alignment yaitu untuk memaksimalkan kerja sistem kemudi, menstabilkan kendaraan, menghasilkan daya balik kemudi yang baik, dengan mencegah terjadinya kehausan dan kerusakan ban yang lebih cepat. Selanjutnya, analisis kerusakan front wheel alignment, yaitu ban cepat habis atau habis sebelah disebabkan pengaturan sudut kamber tidak pas. Ban bisa diperbaiki dengan penyetelan sudut yang pas. Soal yang nomor 3, tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe serta analisis kerusakan dan langkah memperbaiki pada sistem rem parkir. Nama dan fungsi komponen. Yang pertama, tuas rem, berfungsi sebagai penghubung tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem. Yang kedua, lock nut, berfungsi sebagai mekanisme pengunci tuas rem. Yang ketiga, locking point, berfungsi sebagai dudukan penahan lock nut. Yang keempat, kawat kabel, berfungsi penghubung antara tuas rem tangan dengan mekanisme rem parkir yang berada di roda. Yang kelima, park brake spring, berfungsi sebagai penghubung pergerakan park brake lever dengan kampas rem leading. Yang keenam, park brake lever, yaitu berfungsi sebagai pengungkit yang mengubah tenaga tarik dari kawat kabel menjadi gaya dorong pada kampas rem. Yang ketujuh yaitu adjuster screw, berfungsi sebagai tumpuan kampas rem. Yang kedelapan, brake shoe, yaitu berfungsi sebagai bidang gesekan yang menahan tromol rem agar tidak bergerak. Cara kerja rem parkir. Ketika tuas rem tangan ditarik, kabel rem parkir akan memindahkan gaya tarik dari tuas ke rem untuk menyamakan gaya pengiriman pada kedua roda belakang. Jenis-jenis atau tipe rem parkir. Yang pertama yaitu tipe tuas batang, 2 tipe tuas dongkrak, 3 tipe pedal, 4 tipe tombol, 5 tipe tuas geser. Kerusakan pada rem parkir.
Rem kurang pakem disebabkan karena kampas rem sudah haus atau rusak, bisa diganti. Soal nomor 4. Tuliskan prinsip kerja, jenis nama, komponen, dan fungsi komponen, cara kerja serta analisis gangguan beserta langkah memperbaiki sistem rem hidrolik. Prinsip kerja rem hidrolik adalah ketika pedal rem ditekan, tekanan itu akan diteruskan ke aktuator rem dengan besar sesuai gaya. Penekan pengguna terhadap pedal rem. Komponen dan fungsi rem hidrolik. Pedal rem atau tuas untuk memasukkan daya tekanan yang diberikan oleh pengemudi agar sistem rem hidrolik bisa bergerak. Master silinder. Komponen yang mengubah gerakan mekanis menjadi tekanan hidrolik. Yang ketiga, reservoir tank, yaitu sebagai menyimpan cadangan minyak rem atau fluida yang akan dijadikan sebagai penyalur tenaga. Selanjutnya, pipa hidrolik sebagai saluran tempat mengalirnya fluida atau minyak rem yang memilih tekanan. Selanjutnya, kaliper atau aktuator rem untuk mengubah kembali energi pada tekanan fluida ke bentuk gerakan mekanis. Yang keenam, saluran bypass, saluran yang membagi saluran hidrolik yang keluar dari master rem menjadi 4 saluran. Selanjutnya, fluida atau minyak rem, menyalurkan tenaga dari master silinder. Analisis kerusakan rem hidrolik. Rem menjadi dalam karena bocor atau kampas haus, kampas bisa diganti. Soal nomor 5. Jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, 3. Cara kerja penyetelan otomatis pada celah rem cakram menggunakan mekanisme pembalik sel yang terdapat pada sel. Soal nomor 6. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaiki pada rem ABS. Cara kerja rem ABS. Ketika pengemudi menginjak rem, maka hidrolik unit akan membaca seluruh data kendaraan dan kemudi memerintahkan pompa untuk mendistribusikan tekanan minyak rem sesuai kondisi kendaraan di setiap bannya. Komponen rem ABS. Master silinder, ABS hydraulic control valve, ABS valve, ABS control module, speed sensor, well cylinder, hydraulic brake. Soal nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah memperbaikinya. Komponen rem tromol. Yang pertama, backing plate, berfungsi sebagai rangka sekaligus pelindung komponen rem tromol. Yang kedua, silinder roda, berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. Yang ketiga, kampas rem, berfungsi sebagai media gesekan dengan tromol. Yang keempat, return spring, berfungsi mengembalikan posisi sepatu rem sesuai proses pengereman. Yang kelima, brake shoe adjuster, berfungsi penyetel celah antara kampas rem tromol dengan permukaan. Yang keenam, parking brake kabel, berfungsi penghubung gerakan tuas rem parkir dengan rem lever. Tipe-tipe rem tromol. Yang pertama, tipe leading and trailing. Yang kedua, tipe two leading. Yang ketiga, tipe dual two leading. Yang keempat, tipe unit servo. Yang kelima, tipe duo servo. Sekian pemaparan jawaban soal ujian tengah semester kemudi rem dan suspensi Desiranarti. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.